Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya bunda semuanya yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang ini sama-sama ikut mentadabburi ini ayat-ayat kita di pagi hari ini atau di hari ini temanya adalah mati sebelum mati. Ini hebat banget nih orang membuat tema nih. Ya Allah, luar biasa, ngeri banget. Hah? Iya. Jadi kalau kita melihat dari ayat-ayat Allah yang kita baca, setidaknya jadi yang membuat hidup atau yang membuat berarti dan membuat halal itu adalah karena nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala maka semuanya menjadi tidak berarti. Setidaknya ayat-ayat yang kita baca tadi 120 berapa tadi itu? Ya, jadi makanan atau sembelian yang bila tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka menjadi tidak berarti dan menjadi haram, ya. Jadi tidak ada artinya segala sesuatu yang tidak dikaitkan dengan jadi nama Allah Subhanahu wa taala, maka bismillahirrahmanirrahim, bismillahi awalan wa akhiran, biasanya seperti itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau lupa bismillahi awalan wa akhiran dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Jadi yang menjadi berarti adalah karena ada Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang disebutkan itu selain Allah maka bisa menjadi haram atau terlarang atau menjadi sesuatu yang tidak berakhir dengan baik yang disebut su'ul khotimah atau su'ul aqibah. Ya, jadi sesuatu yang tidak dipertemukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala maka menjadi tidak berarti dan berisiko besar, ya, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya di ayat 119 tadi wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Ya, jadi di dunia ini diciptakan oleh Allah pilihan. Meskipun boleh memilih, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang baik dan menginginkan yang benar, yaitu yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak ada hubungannya dengan Allah yang dilarang tetap diciptakan tapi posisinya untuk menguji, untuk mencoba, ya. Nah, boleh orang itu berinteraksi dengan sesuatu yang terlarang bila dalam kondisi terpaksa, illa matturirtum ilaih, ya. Maka mayoritas manusia adalah pada tersesat dengan kesenangan-kesenangannya dengan hawa nafsunya masing-masing, dan Allah jadi maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Yang disebut orang yang melampaui batas adalah orang yang perbuatannya hanya sekedar mengikuti kesenangannya. Begitu. Maka kalau melakukan segala sesuatu hanya sekedar hobi dan sekedar senang, maka jadi berpeluang keluar dari jalur yang benar dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diterima adalah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa seluruh aktivitas itu mempunyai arti bila
diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak, maka dianggap sesuatu yang sia-sia. Sia-sia itu tidak ada manfaatnya, dan lebih lagi bahasa yang lain, bahwa orang yang meletakkan perbuatannya pada sesuatu yang sia-sia, maka itu adalah orang yang melampaui batas. Karena semua itu diciptakan ada tujuannya, yaitu tujuannya adalah baik. Tujuannya untuk masuk surga. Begitu. Tujuannya untuk Allah tentu, tapi jadi sebagai simbol orang yang ke Allah itu berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa daru zahiral itsmi wa batinah. Maka tinggalkanlah sesuatu yang kasat mata, yang kelihatan, yang mampu, yang zahir. Ya, bahwa ada yang menjadi rujukan hukum pertimbangan itu adalah yang kelihatan. Nahnu nahkumu bil zawahir. Kita itu memutuskan dan menghakimi itu adalah berdasarkan luarnya. Omongannya yang bisa dilihat dan didengar tidak baik. Tindakannya yang bisa didengar, dilihat, diamati tidak baik. Maka hukum itu diberikan berdasarkan jadi yang kelihatan. Untuk yang ada di dalam hati, maka tidak ada yang tahu dari makhluk Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi hati kita, jadi ketika karena Allah yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika karena selain Allah yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka rahasia seseorang adalah hati seseorang itu. Meskipun kadang jadi hati seseorang kemana berlabuhnya, kemana arahnya, itu kadang suka kebaca dari omongan atau raut muka. Ya. Orang yang hatinya lagi bahagia, itu mukanya berseri-seri, maka kebaca oleh orang yang lihat. Jadi karena itu, jadi suka, jadi untuk bisa dipakai untuk membaca daleman orang, itu adalah jadi luaran orang. Ya, begitu. Ya, bahwa wadharu zahiral itsmi wa batinah. Tinggalkanlah jadi yang nampak perbuatan dosa, ya, dan yang tidak nampak perbuatan dosa, yang nampak, yang tidak nampak, karena itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikehendaki oleh Allah, diciptakan untuk menguji, maka kita jadi menghindari dan menjauhinya. Innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang-orang yang jadi berbuat dosa, maka mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatannya sendiri. Maka apa yang dialami oleh orang, apa yang dipetik oleh orang, maka itu adalah tidak boleh jadi menyalahkan orang lain, karena pasti itu adalah perbuatannya sendiri. Kalaulah ada penyebab dari orang lain, maka sesungguhnya jadi orang lain hanya akan dituntut sesuai dengan perbuatannya yang dia menjadi penyebab orang lain melakukan yang tidak baik. Jadi setiap orang akan dikenai atau dituntut, dihukum sesuai dengan perbuatannya sendiri. Bahkan termasuk surga dan neraka, itu pun dalam konteks luar, itu adalah menjadi balasan apa yang mereka perbuat. Jazaa'an bima kanu ya'malun, menjadi balasan dari apa yang mereka perbuat. Maka ketika orang itu berbuat, beramal, beraktivitas, maka sesungguhnya dia telah membuka jalan perjalanan hidupnya sendiri. Ketika baik, kata orang,
in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika jadi dia sekarang atau dalam kehidupan itu mendapatkan baik, maka berarti dia telah menanam kebaikan. Bila dia mendapatkan tidak baik, maka dia telah mencari dan menyebabkan ketidakbaikan itu. Itu clear banget di dalam Al-Quranul Karim, dalam Islam. Wala taqulu mimma lam yadhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Ya. Dan kalian jangan makan apa yang tidak disebutkan nama Allah. Yang tidak disebutkan nama Allah dalam hidup ini ya, kalau konteksnya sembelian berarti hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Makanan juga bukan atas nama Allah. Dan seluruh kegiatan manusia bila tidak diperuntukkan untuk Allah, maka berarti akan menjadi sia-sia. Barang yang sia-sia. Karena yang paling longgar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya pada dasarnya sama sekali tidak ada kecuali hanya untuk Allah. Sesuatu yang tidak untuk Allah maka itu sia-sia. Bisa omongan, pikiran, makanan, minuman, kegiatan, maka jadi itu adalah akan menjadi sia-sia belaka dan menghambur-hamburkan waktu, menghambur-hamburkan tenaga, menghambur-hamburkan omongan. Kalau tidak untuk menghidupkan, ya termasuk ngaji itu adalah untuk menghidupkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak untuk menghidupkan hati, maka sejatinya sia-sia. Nah, gitu. Wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Apa saja yang tidak disebut nama Allah maka itu perbuatan fasik, perbuatan keluar dari yang benar, perbuatan melanggar aturan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan-setan, pengganggu-pengganggu kalau dikatakan begitu, la yuhuna itu selalu memberikan bisikan-bisikan, memberikan wahyu ila awliyaihim kepada para kliennya, para penggemarnya, para kekasihnya, begitu, maka dibisikin oleh setan agar jadi mendebat kamu Muhammad, mendebat kamu orang yang beriman, agar mendebat Al-Quranul Karim. Dan bila kamu mengikuti bisikan setan, maka kamu adalah masuk golongan orang musyrik. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kamu mematuhi jadi ajakan dan bisikan setan, maka kamu termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang ke-122 hampir seperti konklusi dari alur sebuah jadi perjalanan. Pertanyaan dari Allah, awaman kana maitan, dan adakah jadi barang mati, orang yang mati, hati yang mati, fa ahyainahu, maka aku hidupkan. Jadi dihidupkan untuk mengenal Allah, dihidupkan jadi untuk dalam kebaikan, ya. Waj'alna lahu nura, lalu atau dan kami jadikan baginya cahaya, penerang, yamshi bi finnas, yang dipergunakan untuk berinteraksi sosial. Orang yang bermasyarakat, hidup yang katanya hidup di dunia ini, itu adalah hidup berinteraksi sosial. Harus punya cahaya, harus punya lampu, ya, nurun yamshi bi finnas. Orang yang punya lampu, orang yang punya pengetahuan, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, apakah sama
dengan orang yang berada di gelap gulita. Fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Ya, dalam kehidupan hidup gelap gulita. Orang yang tidak melihat itu bisa nabrak sana, nabrak sini. Mentok sana, mentok sini. Ya, hidup ini ya tidak bisa membedakan mana yang harus ditempuh dalam waktu 60-70 tahunan. Banyak waktu terbuang dan umur selain tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak memang udah jatah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tidur karena Allah itu dapat pahala dan tidak dihisab. Ya begitu. Tapi yang dihisab adalah melek dan nganggurnya, menghambur-hamburkan waktu dan menghambur-hamburkan tenaga. Dan di ayat ini kalau bukan untuk Allah maka akan dianggap kematian dan dianggap menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan kehidupan yang sangat mahal ini. Ya, dan berjalan di manusia karena hidup ini adalah untuk bermasyarakat. Ya, ma'annas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang dihadirkan oleh Allah untuk manusia. Ya, bisa jadi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bisa menyeru kebaikan dan bisa melarang yang mungkar, menghindari. Begitu, jadi tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, dan tidak sama orang yang mempunyai cahaya dengan orang yang tidak mempunyai cahaya. Tidak sama orang yang jadi membedakan dengan orang yang tidak membedakan. Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Kadzalika zuyyina lil kafirin, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perhiasan kepada orang kafir. Orang kafir itu yang benar diperlihatkan tidak baik dan salah sehingga dia tidak mau mengambilnya, dan yang salah diperlihatkan oleh Allah kepada mereka adalah indah sehingga dia mengambilnya. Kadzalika zuyyina lil kafirina, jadi makanu ya'malun, demikian diperhiaskan, diperindah oleh Allah bagi orang kafir apa yang mereka perbuat. Dah, sekarang ada praktek dalam kehidupan. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Itu pada dasarnya adalah mereka sendiri yang akan merugi. Kenapa? Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, mereka jadi menipu Allah, mereka menipu orang, dan mereka sangat puas dikiranya tipuannya itu berhasil. Padahal pada dasarnya mereka tidak menipu kecuali kepada dirinya sendiri. Nah, itu tipuan-tipuan. Dikiranya dia puas untuk membelokkan kebenaran, untuk mengaku menjadi Tuhan, mengaku menjadi Rasul, menentang Al-Quranul Karim, berseberangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau dia sekedar ingat saja siapa kamu, aku adalah hamba dan aku adalah diciptakan, maka sesungguhnya dia akan sangat mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakannya. Fafirru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pada semuanya. Maka kemudian mereka menipu dirinya sendiri.
wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Begitu juga ada orang yang bahasanya mungkin buta, mungkin jadi mati. Jadi ketika melihat ayat Allah atau melihat utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan, enggak mau saya. Jadi saya juga kan hamba Allah, bisa menjadi rasul Allah, bisa diberi kayak Allah memberi para utusannya. Nah, begitu. Jadi dia menolak, dia menentang. Hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah. Jadi mereka memberikan persyaratan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mau kalau memang aku juga dikasih sebagaimana Allah ngasih mereka jadi utusan. Jawab Allah, aku enggak butuh lo. Kira-kira begitu, memang lo siapa? Jadi masalah kebenaran itu adalah jadi terserah aku mau letakkan kemana. Masalah jadi rasul maka akan aku letakkan kemana dan kepada siapa. Maka kamu mau atau tidak mau, orang-orang yang berbuat dosa melawan Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan siksaan yang pedih dengan sebab jadi makar mereka. Nah, begitu ayat-ayat ini. Lalu di ayat yang ke-125, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, maka tandanya dadanya dilapangkan oleh Allah, hatinya dibimbing oleh Allah untuk menerima. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi tandanya orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menerima Islam, berlapang dada, begitu. Dan siapa yang tandanya dia menjadi orang yang tidak baik, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, maka dadanya menjadi sempit dan menjadi hidup ini menjadi berat, seakan-akan dibebani menaiki langit ke atas sana. Jadi ka'annama yas'adu fis sama, ya, dan akhirnya menjadi berat, menjadi tidak berbuat baik. Karena apa? Karena dia jadi sempit dada dan seperti kayak orang yang dibebani naik ke langit. Kadzalika ja'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah kotoran, demikianlah najis, ya demikianlah dosa itu adalah membuat hati manusia menjadi tidak sensitif, dan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman. Wa hadza siratu rabbika mustaqim. Demikianlah jalan hidup itu. Jalan hidup ini adalah seperti ini, tidak ada perubahan selagi di dunia as-sira' bainal haqqi wal batil. Jadi pergulatan, percaturan, pergumulan antara benar dan salah adalah sebuah keniscayaan terus menerus seperti itu, dan ini dijelaskan oleh Allah bagi orang yang mau mengingat dan jadi mengambil pelajaran. Bagi mereka akan ada kesudahan yang damai, lahum darussalam, yaitu namanya darussalam. Di mana? Di kehidupan yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya darussalam. Dan Allah melindungi mereka, Allah mencintai mereka dengan sebab apa yang dulu dilaksanakan atau diupayakan di dunia. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa coba yang kemudian kita dapat? Ad-dunya, dunyo. Ini kan dunyo nih. Ma ahwajana ila dunya. Alangkah butuhnya kita ini dengan dunia. Ad-dunya penting banget. Idza kanat
lil akhirah. Bila dunia itu untuk akhirat. Dan bila dunia dipisahkan dengan akhirat, maka tu'mi wa tusim, maka membuat orang itu buta dan membuat orang itu tuli. Karena dunia pada nakal, karena dunia pada kabur, karena dunia ridho masuk penjara, karena dunia ridho menjadi buronan, maka dunia bila dipisahkan dengan akhirat, maka membuat orang itu buta dan tuli. Padahal tidak ada enaknya sebetulnya. Enak itu sangatlah sedikit. Yaitu mana yang bisa dirasakan kalau makanan minuman sebelum melampaui al-hulqum. Maka itu ada enak, alhamdulillah, manis tadi, ya kan begitu. Setelah melampaui itu maka menjadi hilang rasanya. Begitu juga sejenak yang masih bisa dinikmati di tubuh. Orang kalau udah tidur nyenyak, ada kasur yang harganya, kasur yang paling bagus harga berapa? Nggak tahu juga. Hah? Ya. Ada yang setelah tidur nyenyak antara kasur mahal dengan kasur murah ternyata sama aja. Nah begitu. Nah begitu kira-kira. Itulah jadi dunia. Dalam ilmu tazkiyatun nafas, apa saja yang dipisahkan dari akhirat dan apa saja yang dipisahkan dari Allah adalah kematian, adalah bangkai, adalah kotoran. 3 itu bahasanya. Apa saja yang tidak jadi dikaitkan dengan akhirat itu lelahnya bukan main. Ya, ngurusin duit lelah. Meskipun ada enaknya kalau pas dipakai untuk beli bakso, cuman sebentar. Dan itu tidak banyak. Ya begitu. Jadi apa saja yang dipisahkan, dilepaskan dari akhirat, maka itu akan melelahkan, akan membuat sengsara, akan mendapatkan perhitungan dan hisab yang luar biasa, ya. Padahal menikmatinya tidak seberat pertanggungjawabannya, ya begitu. Itu berarti ada bahasa tazkiyatun nafas, ada bahasa manfaat. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya maka itu disebut sia-sia. Nah, ya, sesuatu yang tidak jadi ada hubungannya dengan akhirat maka itu sia-sia. Barang-barang yang dihukumi hidup di dunia ini tapi tidak akan bisa membuat kehidupan yang abadi, maka itu adalah sia-sia dan suatu kematian. Itu hidup abadi itu di mana? Hidup abadi itu di akhirat. Ya, maka segalanya harus untuk mencapai kehidupan abadi. Khalidina fiha abada, yaitu selama-lamanya. Lalu hidup ini penting enggak? Hidup ini amat-amat sangat penting. Karena apa? 1 huruf dibalas 10 kebaikan. 1 dibalas 27. Dinikmatinya 27 itu di akhirat. Ya, tidak di dunia ini. Di dunia ini tidak cukup untuk menikmati kenikmatan Allah, itu tidak cukup. Ya. Ini jadi hari ini yang puasa mau buka apaan? Yang paling enak apaan? Tapi ternyata jadi tidak seperti yang didambakan. Begitu dimulai dimakan ternyata cuman segitunya. Tuh coba tuh. Dunia ini tidak cukup untuk menikmati kenikmatan, tidak cukup. Ya, ya belum lagi kalau ada efeknya menjadi asam urat, ya kan, itu udah lebih lagi, udah repot banget itu. Jadi makanya segala sesuatu
Jadi yang difokuskan untuk dinikmati, coba ada yang nyari di Google, Ibu, ada Evi, bahwa Rasulullah kemudian mengatakan bahwa ad-dunya jifah, dunia itu adalah bangkai. Kapan itu diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ad-dunya jifah. Ya, itu kapan diucapkan Rasulullah ketika jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di suatu tempat, ada di Mazbalah. Ya, dunia jifah. Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Astaghfirullahaladzim. Al-maqula tunsafu ba'di kutubil adab wal hikam ila al-imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan wa yushiru ma'na ila tahqiri sya'ni dunya. Ini ada ini. Pertama perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa jadi al-jifah iyal juthah al-mayyitah, bahwa jadi bangke itu adalah sesuatu benda yang mati tidak bernyawa dan dia rusak dan dibenci oleh orang dan baunya bacin, baunya ada baunya ya gitu. Isbihul qawla ad-dunya biya li bayani zawaliha, karena dunia ini amat sangat cepat bergesernya dan hilangnya, wa haqaratiha dan rendahnya. Fa kullu man yatakalabu, barang siapa yang menganjing, kalbun itu maknanya anjing, yatakalabu itu kalab, kalab itu mata gelap, tangan rakus, ya begitu kira-kira begitu. Mata gelap, tangan rakus itu bahasa Arabnya yatakalab. Barang siapa yang menjadi kalab terhadap dunia ini, wa yuqatil dan dia berperang, wa yuqatal dan dia diperangi hanya sekedar untuk mendapatkan kelezatan dunia, maka dia adalah anjing. Tuh coba dilihat tuh. Ngeri kan? Ya, allati tatasara, yang jadi bergulat, adu kekuatan, adu channel, gitu. Channel. Kamu dapat punya channel nggak supaya saya dapat? Dengan begitu kan? Namanya adu channel itu. Ya. Jadi wa tatahafat ala jifah, dan pada berbisik-bisik kemudian untuk mendapatkan bangke itu. Jadi luar biasa. Dan itu juga ada hadis tuh, al-makna ma'khudun, dari Nabi Daud alaihissalatu wassalam, diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ya Daud mathalud dunya kamathali jifah, wahai Daud, bahwa perumpamaan dunia itu adalah sama dengan bangkai. Ijtama'at alaihal kilab, maka berkumpullah anjing-anjing yajurrunaha, pada ngambil bagian dari bangkai itu, ada yang ngambil kulitnya, ada yang ngambil bagiannya. Kemudian afatuhibbu an takuna kalban, apakah kamu senang kalau kamu jadi anjing? Begitu pertanyaan Allah kepada Nabi Allah Daud. Fatajurru ma'ahum, maka kamu akan menyeret-nyeret dunia jadi bersama mereka. Maka Nabi Daud alaihissalatu wassalam, meskipun raja, meskipun nabi, maka kemudian ada puasa Daud untuk menghindari jadi terseret di dalam semata-mata hanya cinta dunia. Jadi al-mautu, jadi masiwallah, kematian adalah apa yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang selain Allah itu akan berujung punah, dan yang maha ada hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan binasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Naml
Ada wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Surat An-Naml surat yang ke-27 ya. Surat An-Naml surat yang ke-27. Jadi ada wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Ya. Ayatnya yang keberapa itu? Ya. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, yang sebelum apa namanya? Wa idza qila lahum usjudu lirrahman. Oh, jadi posisinya ada di surat apa namanya? Al-Furqan ya posisinya. Jadi disuruh bertawakal kepada yang hidup. Ayatnya 58. Coba. Ayat 58 surat 25. Iya. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Jadi kalau mau cari jawaban tadi mati sebelum mati. Jadi orang yang tidak nyambung ke Allah itu orang mati namanya. Nah gitu itu ayatnya. Jadi sesuatu yang tidak atas nama Allah itu barang sia-sia dan barang mati. Masya Allah betapa sedihnya kalau hidup ini tidak disambungkan ke Allah, maka hidup yang sia-sia. Makanya ayatnya kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ngaji untuk Allah, merancang kegiatan Ustaz Halimi, merancang kegiatan untuk Allah dan karena Allah. Kalau tidak itu bangkai dan itu adalah mati dan itu adalah sia-sia. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi. Dan semuanya nanti akan jadi binasa dan akan rusak. Semua alam semesta ini yang sangat dahsyat itu pun juga akan binasa. Dan kita menyaksikan jadi rusaknya, binasanya alam ini, rumah roboh, ya kan, gedung orang jadi wafat, meninggal, lalu sesuatu lenyap, terbakar. Maka jadi kita menyaksikan jadi hancurnya dan rusaknya sesuatu yang didambakan oleh orang, dibangun ya, kemudian jadi dirawat, tapi ternyata kita juga menyaksikan kehancurannya. Semuanya jadi akan sia-sia dan akan binasa bila tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nahl, surat yang ke-16, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ayatnya jadi yang ke-95, 16. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya, coba silakan baca. Janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Tuh Bun, tahu kan? Jadi jangan kamu hargai bisnis ini jadi dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit itu harga yang bukan karena Allah itu sebanyak apapun itu sedikit. Ya, berapa ongkos yang harus dihabiskan untuk mengongkosin jadi perang Timur Tengah. Jadi itu ada 10 kali APBN Indonesia sudah. Nah, begitu kira-kira seperti itu kan. Nah, itu kan banyak untuk ukuran angka. Tapi itu sia-sia dan jadi cuman haba'am mansura. Haba'am mansura itu seperti debu yang mawur-mawur saja. Al-Furqan 23. Jadi semua kesuksesan alam semesta ini bila tidak untuk Allah dan karena Allah, maka waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, itu semuanya akan jadi diremes gitu oleh Allah dan menjadi sesuatu yang berterbangan, yang tidak berarti. Padahal harganya luar biasa. Begitu. Ya, maka wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan menukar, menghargai sesuatu dengan harga yang murah. Harga yang murah itu harga selain Allah. Harga yang mahal adalah karena Allah. Lillahi ta'ala. Nah yang gini-gini Bunda jangan dibenturkan. Ya tapi kan kalau tidak ada snacknya juga kan tidak jalan. Orang pada ngamuk. Kan begitu kan. Jangan berpikir membenturkan hal-hal yang seperti itu. Karena orangnya juga orang sampah juga. Jadi orang itu orang sampah. Orang yang belum masuk kepada tazkiyatun nafas itu ibaratnya sampah. Jadi bertengkar karena kenapa lo jadi tahunya 4 dan saya cuma 2, itu sampah sebetulnya. Nah itu kira-kira seperti itu. Ya, dan ya semuanya karena wala tashtaru bi ayati thamanan qalila bi ahdillahi thamanan qalila. Janjimu sama Allah, baiatmu sama Allah itu jangan dihargai dengan dunia, karena dunia tidak cukup untuk bisa menghargai Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Innama indallahi ma indakum yanfad. Apa yang ada di sisimu itu pasti habis. Habis karena dimakan, habis karena waktunya habis, expire, ya kan? Habis karena yang lainnya. Jadi habis karena ketinggalan model. Coba beli HP yang bagus saat ini gitu, dan tidak dipakai selama 3 tahun. Ternyata dibuka udah jadul, ya kan begitu. Jadi semua yang ada di kita itu adalah akan tidak berguna dan tidak berarti. Maka manfaatnya barang dunia itu harus dimanfaatkan karena Allah. Rumah kalau nggak dipakai bau nggak?
banyak banyak semutnya, banyak ini. Hah? Hah? Semua. Ya, dipangan rayap. Pasangan aja kalau nggak dipakai juga nganggur. Ya ini juga luar biasa, ya. Nah, ini dahsyat sekali. Dan dipakainya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika segala sesuatu dipakai bukan karena Allah, itu adalah menjadi sampah dan menjadi tidak berarti dan menjadi sia-sia. Bahasa tazkiyatun nafs, mata qabla mamatihi. Dia meninggal sebelum jadi dia meninggal. Makanya dalam syair dikatakan an-nasu ahya'un wa hum amwat. Ada orang masih hidup padahal mereka jasadnya sudah mati. Apa itu? Setiap hari orang menyebut Rasulullah mungkin jutaan di seluruh dunia ini. Ya, sekarang ini jam berapa ini? Jam 10. Ada enggak di belahan bumi yang sedang waktu subuh atau waktu apa? Kan ada. Jadi ada yang azan, ada yang baca sholawat, ada ini. Maka meskipun secara jasad hitungannya sudah meninggal, sudah wafat, tapi adalah hidup. Karena hidup itu adalah zikruka. Hidup itu adalah ingatmu. Hidup itu adalah disebut. Ada orang yang sudah meninggal, tapi ternyata dia masih hidup. Dan ada orang yang masih hidup, tapi dia sudah meninggal. Karena apa? Hidupnya sama sekali tidak mempunyai makna. Untuk dirinya juga enggak ada maknanya. Untuk keluarganya tidak ada maknanya. Untuk kehidupan tidak ada mananya. Orang bilang wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Sama aja. Lo ada juga nggak menyelesaikan masalah. Tambah ruwet aja hidup ini. Ada lo masalah jadi rumit. Nggak ada lo rumit juga. Jadi adanya lo nggak ada. Tapi ketika adanya kamu bisa membuat pencerahan, masalah menjadi ringan, maka itu ada manfaatnya. Itulah makna kehidupan. Dan tadi di surat Al-An'am ayat yang ke-122, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Pertanyaan dari Allah dari kesimpulan panjang ayat-ayat yang kita baca, dan adakah jadi orang yang mati, sesuatu yang mati lalu dihidupkan oleh Allah, ya, dihidupkan oleh Allah dengan apa? Dengan ruh. Bisa orang yang di dalam dadanya, di dalam hatinya tidak ada Al-Quran, itu seperti rumah yang rusak. Kata hadis Imam At-Tirmidzi, jadi an-nas al-insan alladhi laysa fi jawfihi Quran fahuwa kal baitil kharib. Jadi orang yang di dalam dadanya tidak ada Al-Quran, maka kayak rumah yang rapuh dan rusak. Ya, maka jadi yang mati, yang tidak berfungsi, dihidupkan oleh Allah dengan ruh, dengan kesadaran. Kalau dengan kesadaran berarti orang itu hidupnya ngawur. Jadi dipakai jadi untuk yang tidak jelas, perbuatan yang gelap, maka diberikan kesadaran oleh Allah. Astaghfirullahaladzim, masa saya begini hidup? Nah, maka diberikan keinsafan, kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tahu petunjuk, maka dihidupkan oleh Allah dengan Al-Qur'an. Wa ja'alna lahu nuran. Makanya Al-Qur'an itu disebut peringatan, liyunzira man kana
hayyan. Surat Yasin, liyundzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan bagi yang hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya, ada kan? Jadi wa man nu'ammilu naksu fil khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Quran untuk menghidupkan orang yang hidup, ya. Jadi orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari Al-Quran itu disebut orang mati. Berdasarkan yang tadi, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Begitu juga di akhir surat Asy-Syura. Akhir surat Asy-Syura ayat 42. Ya. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. Di ayat itu Al-Quran disebut ruh, disebut nyawa. Maka dengan Al-Quran menjadi hidup. Ya, ada makna-makna simbolik tentu. Jadi hidup adalah mengenal Allah, hidup adalah membuat kebaikan, hidup adalah membangun peradaban. Begitu. Kalau ada orang hidup lalu kemudian yang ditimbulkan adalah bahaya, jadi pelanggaran, maka itu adalah orang-orang yang mati. Begitu. Jadi makanya ruham min amrina. Lalu pada dasarnya semua orang itu tidak tahu apa itu iman, apa itu kitab, apa itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menghidupkan jadi hatinya, kemudian mengenal itu Allah, mengenal Al-Quran, mengenal Islam, mengenal hidayah. Lalu kemudian jadi dia diberikan kelezatan dan akhirnya memilih hidayah itu. Pilihan-pilihan itu selalu ada di dunia ini. Ya, bahkan pilihan selain Allah jauh lebih banyak. Karena kata Rasul, surga itu dilingkari dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang digemari. Tapi neraka itu dilingkari dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka pilihan-pilihan itu selalu ada. Dan dunia, kata Rasul kalau dalam Quran, dalam hadis, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hijau royo-royo. Ini kata hadis sahih. Jadi barang siapa yang memandang dunia dengan mata telanjang, maka dia akan kepencut. Kepencut itu apa? Terbawa. Dan barang siapa yang melihat dunia dengan mata batin, mata hati, tazkiyatun nafas, maka dia akan tahu seberapa manfaatnya dunia itu. Maka khudh ma yanfa'uka, ambillah yang membuat manfaat buatmu, tapi tidak merepotkan
merepotkan kamu. Gitu. Khudh ma yanfa'uka. Jadi ambillah yang jadi membantu kamu untuk akhirat dan yang merepotkan kamu. Jadi ibu orang makan sahur misalnya, tapi setelah sahur perutnya sebah. Sebah itu kayak nggak enak gitu, apa sih namanya tuh? Jadi kayak beseset apa begah-begah. Nah itu makanan yang repotin jadinya itu. Nah gitu maksudnya. Jadi ambillah dunia itu yang mengantarkan kamu hidup itu enak, nyaman bersama Allah, ngongkosin akhirat dan seterusnya. Jadi kalau ada orang dari kampung, dari Sumedang gitu, capek bawa singkong, bawa terong, bawa apa, itu ribet banget, ngus-ngusan, dan akhirnya juga nggak dimakan ternyata. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Jadi ngerepotin banget ini dunia kalau tidak bagi orang yang akil. Jadi itu, maka itulah dunia. Ini pembahasan tazkiyatun nafas tentang dunia ya begini ini. Nah ketika yaghsha 'alal qalbi, ketika menutupi hati, maka hati menjadi keras, hati menjadi mati, susah dinasehati, ngeyel dan cari alasan. Itu ciri-cirinya orang yang hatinya mati. Qalbul kafiri mayyit, hatinya orang kafir itu mati. Maka perumpamaan tadi disamakan dengan orang kafir, karena orang kafir hatinya mati. Rasulullah itu menggambarkan hati orang mukmin begini, hati orang munafik begini, miring, sentet, retak. Jadi kalau ngaji juga pada bocor kemana-mana lah, kira-kira begitu. Nah kalau nah hati orang kafir itu tertelungkup. Nah gini, maka tidak dapat apa-apa. Ya ini hadis. Jadi hati orang kafir itu mati, hati orang mukmin adalah hidup. Ya, hati orang munafik adalah lemah, la yamutu fiha wa la yahya, ndak hidup, ndak mati. Nah begitu. Inilah perumpamaan yang ada. Maka ketika ditanya manil hayy, siapa orang yang hidup? Man dama ma'allahi azza wa jalla. Orang hidup adalah orang yang selalu bisa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban yang pertama. Siapa orang hidup? Orang hidup adalah orang yang selalu menjadi bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana sih bersama Allah itu? Bersama Allah ya tiga. Apakah dia berbentuk perbuatan? Apakah dia berbentuk hati, pemikiran? Apa berbentuk rasa? Jadi orang selalu bersama Allah. Orang kalau lezatnya sama Allah, maka meskipun fisiknya sakit, maka dia tidak merasakan sakit. Tuh begitu. Jadi tergantung lezatnya. Itu. Nah, siapa orang mati? Orang mati adalah orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mati. Nah, berarti orang-orang yang hidup ini, jadi ketika dia tidak kenal Allah, dikatakan mati atau dikatakan hidup. Hum ahya'un jasadan wa matu qalban wa ruhan. Mereka hidup secara fisik, tapi secara hati adalah orang-orang mati. Sampai kapan orang yang mati itu disebut orang hidup? Hatta yadhkurullah, sampai dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ini juga cuman akan menjadi teori belaka kalau tidak dipraktekkan bersama orang-orang besar. Karena orang kecil tidak bisa mempraktekkan. Saya kasih contoh. Masalah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu kan luar biasa. Ada ayat di surat
Jadi Al-Anfal mulai ayat 72 sampai akhir. Ya. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya. Jadi tidak mudah ikut hijrah Rasulullah ke Madinah 1448 hijrah ini sekarang ini. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, coba baca dari ayat 72 surat Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan orang-orang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Masih ada satu atau berapa? Dan orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Satu lagi. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi bersama Allah itu juga jadi harus ada yang ada lingkungannya, ada lingkupnya. Saya tadi mencontohkan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, ini masih bulan Muharram. Itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat sekali, luar biasa. Karena jadi sebagian jadi orang-orang Makkah asli ya tentu adalah lebih senang di Makkah begitu, dan orang-orang yang posisinya relatif settle mapan juga lebih senang di Makkah juga. Nah kemudian Allah memerintahkan hijrah, dan sahabat yang hijrah, kalau yang rekoso atau sengsara miskin mungkin hijrah oke lah ya, tapi ketika orang yang mapan itu bagaimana untuk hijrah ya, dan dia termasuk orang yang terpandang misalnya, dan ada person-person yang luar biasa, di antaranya yang sangat jadi sulit, ada yang dihormati dan ada yang lain. Kemudian ada seseorang yang namanya Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais ini adalah seseorang yang dulu ketika di Mekah dia mempunyai kekasih, tapi ternyata kekasihnya hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian jadi kalau saya tidak hijrah berarti saya pisah dong sama dia. Maka dia hijrah, tapi hijrahnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapapun yang hijrahnya bukan karena Allah, maka disebut hijrah Ummi Qais. Namanya hijrah mengejar kekasih namanya. Dan itu sababul wurud, jadi hadis innamal a'malu binniyat. Itu begitu kalau belajar ilmu hadis jadinya begitu. Tapi kadang kita belajar ilmu hadis juga belum tentu menyentuh ke hati. Ya, tapi secara pengetahuan kita tahu
asal usulnya, yaitu bahwa orang itu pergi ke sana dan setelah sampai di sana jadi kemudian ketemu ya kita kan ketemu nih ya enggak kan saya sudah muslimah kamu kan belum nggak bisa begitu kira-kira seperti itu. Faman kanat hijratuhu. Yang satu lagi ada namanya Khobab. Khobab ini orang yang amat sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Rasul, sangat cinta kepada Islam. Tidak mudah. Lalu kemudian dia hijrah. Ketika hijrah, dia termasuk orang yang tertangkap oleh orang Mekah. Begitu tertangkap, maka dia tidak selamat. Ya, dia tidak selamat. Jadi akhirnya dihukum mati oleh mereka. Dan hukuman matinya adalah tidak langsung dibunuh, dipanah, enggak. Dipotong sedikit-sedikit per persendian ini. Ini resiko kelezatan dan dunia itu seperti itu. Lalu Khabbab mengatakan bahwa berilah aku waktu untuk sholat. Akhirnya dia dalam keadaan di atas, lalu kemudian jadi sholat. Dia menangis, mengucur air mata. Ya, mereka, emang kamu menangis, kamu takut? Maukah kamu Muhammad berada di posisi ini dan kamu selamat? Dia bisa berteriak dengan begitu kerasnya. Wallahi, demi Allah kami tidak ridho Muhammad kena duri sekecil apapun dan kami hidup enak-enak. Nah begitu. Jadi luar biasa padahal dia disakiti dan seterusnya. Dan kenapa kamu menangis? Terus dia cerita kepada orang Mekah yang membunuh tadi, yang mau membunuh. Demi Allah saya biasanya kalau berpikir kepada Allah itu lama. Saya percepat karena saya khawatir kalian menduga saya takut mati, maka saya percepat. Nah begitu. Itu luar biasa kan jemaah ini. Kelezatan jadi bersama Allah. Jadi tidak mudah orang yang jadi untuk hidup tadi bersama Allah itu kalau cuma ngujang ngaji teori mah nggak bisa. Ya kan begitu. Jadi harus ini. Lalu demi Allah saya nangis bukan karena takut mati. Saya menangis karena Allah memperlihatkan surga kepadaku dan kalian. Jadi kenapa diharamkan oleh Allah untuk melihat itu. Dan akhirnya meninggal dalam kondisi penyiksaan yang luar biasa. Ada yang dipotong begini, ada yang dipakai api begitu, pokoknya disakitin luar biasa. Satu lagi, orang berlezat karena Allah. Ada namanya Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib Ar-Rumi ini jadi hijrah ke Madinah. Dia orang Roma, masuk Islam, mencari Rasulullah masuk Islam. Dia saudagar, kaya raya, punya hotel Makkah lah kalau sekarang, kira-kira begitu. Lalu ternyata dia hijrah, ditangkap sama orang Mekah. Lalu jadi mengatakan begini, Suhaib, kamu tahu kehebatan saya dalam memanah. Saya melepaskan panah 10 maka akan mengena sasaran 10 orang. Ya, lalu mereka tetap ngotot ingin membunuhnya. Ya, terus tanya, memang maumu apa? Mau kami orang Mekah kunta su'lukan wa takhruju su'lukan. Kamu datang kiri, maka kalau mau keluar dari Mekah harus kiri juga. Paham tidak? Kiri tahu kan? Kamu dulu datang melarat, kenapa kamu sekarang menjadi konglomerat? Maka kamu jadi harus keluar dari Makkah juga dalam keadaan kiri. Terus apa kata Suhaib? Oh itu yang kamu mau? Semua hartaku ambillah itu. Itulah dunia. Dan saya harus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung gak gini-gini nih? Luar biasa, ngeri ya. Nah itu kalau mau
hidup menjadi tetap hidup dan belum mati sebelum mati ya. Jadi hum ahya amwat, mereka adalah orang-orang yang hidup padahal jasadnya sudah tiada, tapi ada orang-orang yang sudah meninggal meskipun menjadi jasadnya masih ada karena dia tidak mengenal Allah, tidak punya andil untuk Islam, kebaikan dan seterusnya. Ya. Oke, saya kira itu benda semuanya yang dimuliakan Allah yang saya antarkan di tema ini. Silakan kalau mau dieksplorasi. Ya. Sidang pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana apabila kita melakukan hal-hal kehidupan di dunia ini agar semuanya itu bernilai ibadah, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut kalau masih ada. Ada lagi udah yang lain? Ya, itu ada tuh. Ini. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya mengenai hidayah. Hidayah itu untuk kita mengenal Allah itu kan datangnya dari hidayah atau bagaimana ya Ustaz? Karena kadang ada yang orang sudah dikasih waktu atau umur kan tidak ada dari umur 40 tahun sudah ada keinginan atau batas untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah itu ada yang belum gitu, atau ada yang sebelum 40 tahun itu ada yang sudah mendapatkan hidayah itu bagaimana Ustaz ya? Itu dari mana itu didapatkan, atau bantu hadiah dari Allah atau usaha kita sendiri? Oke. Dua. Ada lagi? Iya. Oke, Bunda, bahwa jadi kita menjawab ya begini ini juga sebetulnya bisa jadi terkait dengan sesuatu yang sangat real dan nyata dan kelihatan di kita. Ya, jadi segala sesuatu itu kan terkait dengan kehidupan kita. Nah, kehidupan kita itu juga berada di lingkup kehidupan yang ada di dunia ini. Dan ad-dunya darul amal. Dunia ini waktunya atau tempatnya beraktivitas, nanam. Ya, itu di dunia ini, berbuat itu di dunia ini. Orang sibukkanlah diri kita untuk menanam, untuk berinvestasi. Jadi selalu dalam kondisi berbuat, dalam kondisi berbuat. Maka itulah dunia ini. Makanya jadi orang mengatakan ad-dunya darul amal. Dunia ini tempatnya untuk berbuat, bukan untuk memaneni. Ya. Panen itu secara otomatis Allah kasihkan. Karena semua perbuatan kita, amal kita itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan itu diberikan kapan saja oleh Allah, tapi yang inti balasan sempurna adalah di akhirat berbentuk izin Allah ada di surga. Nah, di dunia ini selain dari
balasan apa yang kita perbuat, maka Allah memberikan, jadi pemberian yang diberikan oleh Allah di dunia untuk semua ciptaannya tanpa terkecuali. Orang kafir dapat nyawa juga, ya kan? Sama orang mukmin dapat nyawa, orang kafir dapat makan, orang mukmin dapat ini, karena ini adalah semua memang diberikan oleh Allah untuk semuanya. Itu poin pertama. Yang kedua, bahwa yang disebut aktivitas itu ada aktivitas hati, aktivitas mulut, aktivitas anggota tubuh. Ini aktivitas hati itu disebut rohani, kolbi, boleh. Jadi yang tidak menggerakkan mulut dan tidak menggerakkan anggota tubuh. Seperti Bunda diem begitu. Saya tidak yakin kalau diem doang, mungkin pikirannya kemana-mana. Nah itu maksudnya. Maka aktivitas itulah pastikan yang positif. Gitu. Berpikir positif, berdoa, berzikir, berhusnudzon, membantu orang lain dalam hati. Ya begitu. Ini adalah yang disebut aktivitas hati yang positif. Dapat pahalakah? Dapat. Ya. Ya. Qur'annya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Hadisnya man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat hasanah. Barang siapa yang di sini terlintas kebaikan, maka dia dapat pahalanya. Nah, memastikan, mengendalikan ini itu adalah orang hebat dan orang teliti namanya. Betul kan? Nah, jadi bengong begini, ngapain lo bengong begitu itu? Ya, jadi bengong kemana-mana kagak jelas, ya begitu. Maka pastikan apakah diem kita, hati kita, rohani kita, jiwa kita itu sedang ngapain. Dalam masalah Al-Quran itu ada tingkatan yang kelima, yaitu imrarul Quran fil qalbi, mengalirkan Al-Quran di dalam hati. Yang umum adalah orang membaca Quran pasti pakai suara. Ketika pakai suara, dia akan terkena hukum tajwid, tahqiq, tartil, tadwir, hadr. Ini 4. Ini ada hukum tajwidnya. Jadi pengendalian lisan kita dan mulut kita memastikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mempunyai pola pikir seperti ini juga tidak mudah sebetulnya. Jadi coba seharian itu, kalau disuruh membaca Yasin agak lancar, tapi kalau yang lainnya lancar, ya kan begitu kan? Padahal sebetulnya ini juga masalah pembiasaan aja. Makanya digunakan dan dimanfaatlah itu mulut gitu. Ibu, yang saya sampaikan ini semua sudah saya lakukan. Jadi saya itu membaca Quran diem juga biasa. Tidur tahu-tahu saya dapat 5 juz juga udah biasa. Jadi bukan epret-epret begitu, bukan. Ini mau udah pekerjaan saya gitu loh. Jadi bahwa jadi membaca imrarul Quran fil qalbi, mengalirkan Al-Quran di dalam hati, membunyikan Al-Quran di dalam mulut. Dan mulut itu cuman mempertemukan 2 bibir, ceplak cepluk, makanan habis. Ceplak cepluk, omongan apa aja diomongin. Dan setiap satu huruf dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf. Ya jadi seperti itu. Maka amal itu cuma 3. Kemudian yang berikutnya amal yang melibatkan semua tubuh. Dibagi menjadi 2. Yaitu amal pribadi.
Ya, amal pribadi itu sebenarnya ibu sholat itu kan melibatkan semuanya. Itu amal pribadi banget itu. Makanya kalau lagi sholat sunat dipanggil ibu harus mendahulukan ibu karena ibu lebih utama daripada sholat sunat. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Ya, makanya Ibnu Juret akhirnya karena dipanggil ibunya nggak datang, aku lagi sholat sunat bun. Nah, ibunya sudah kadung ngomong, itu bocah kenapa dipanggil tidak datang, tidak meninggal kecuali menyaksikan mumisat. Dan akhirnya apa? Omongannya ibunya terjadi bahwa dia dituduh menghamili orang. Dan ramai itu. Ternyata disaksikan ibunya, ternyata dia tidak. Dan omongan ibunya manjur gitu. Nah, ngeri banget yang seperti itu. Ya, ibunya juga ngomong ngecomel juga, bahaya juga kan. Makanya jangan ngomong-ngomong juga. Ya. Lalu amal yang melibatkan tubuh kita dan bermanfaat untuk publik. Ya, gitu. Jadi amal melibatkan tubuh yang bermanfaat untuk publik itu di sisi Allah lebih mulia dari amal pribadi. Karena orang yang beramal untuk publik itu disebut para muhsinin. Muhsinin itu donatur. Dia punya masjid, dia punya jembatan, dia punya apa. Itu lebih mulia di sisi Allah dibanding amal pribadi. Meskipun amal pribadi ada tempatnya ya masing-masing. Oke kan, jadi tiga inilah. Amal itu cuman itu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati annahum jannat. Beri kabar gembira orang yang sibuk beramal baik. Amal baik itu hati, mulut, dan anggota tubuh. Oke kan? Ya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah berdampak menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi tangan yang dipakai itu beda dengan tangan yang nggak dipakai. Subhanallah, subhanallah. Atau untuk pegangan. Tangan yang jarang dipakai dikhawatirkan itu tangannya stroke, ya kan begitu? Karena nggak dipakai, maka segala sesuatu harus dipakai, dimanfaatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka menggunakan secara fungsi organ itu adalah ibadah. Menggunakan secara fungsi hidayah itu adalah pilihan. Ada mau nyolong, nyubit bini orang, ya kan? Cubit. Kenapa lo nyubit bini orang? Memang kagak ada yang dicubit selain bini orang, ya kan begitu? Ini pilihan, begitu. Karena itulah namanya hidayah. Hidayah itu ada yang gaib, ada yang eksplisit yang kelihatan. Ketika Bunda buka Google Map, mana sih alamatnya si Bambu Wulung kan gitu? Akhirnya buka deh pakai motor, lurus kanan kiri, itu hidayah namanya. Segala sesuatu yang menuntun kita kepada tujuan itu disebut hidayah. Nah, nyambung kan? Maka ini mah teori. Hidayah itu ada 6. Ada hidayatul fitrah, hidayatul al-gharizah. Udah pernah ini berulang kali ini saya terangkan ini. Ada hidayatul at-taufiq, ya. Ada hidayatul din, hidayatul irsyad. Ya. Satu lagi jadi kan urutannya dari bawah ada hidayatul fitrah, hidayatul gharizah, hidayatul aql, hidayatul din, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. 5 ini ada di kita. Gitu, Bun. Nyambung enggak? 1 hidayatul fitrah. Fitrah kita ini fitrah yang baik karena manusia. Nah, begitu. Maka itu sudah ada di tubuh ini, maka ada kecenderungan ini. Itu namanya hidayatul fitrah. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha 30. Lalu yang kedua hidayatul gharizah. Hidayah naluri, insting. Yang namanya binatang puas. Dia puas untuk yang lain tapi tidak puas untuk anaknya. Padahal dia binatang puas. Kadang-kadang manusia kadang lebih puas dari binatang. Ya kan? Nah, ini banget. Ini namanya al-gharizah. Insting.
dan diniatkannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamatkan meskipun satu orang. Kira-kira begitu di sini. Nah, yang keenam namanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Merubah hati seseorang. Orang sudah mempunyai ini semuanya, orang pintar, orang alim, orang banyak banget. Kalau di sini tidak disentil oleh Allah sepenuhnya, belum tentu dia memilih Islam, belum tentu dia memilih iman. Tapi secara keseluruhan dia sudah punya. Nah, itulah hidayah. Jadi Allah memberikan dan memudahkan 5 hidayah ada di kita, tapi satu dikit menjadi rahasia Allah. Maka dengan 5 tadi ya Allah, mohon aku taufik. Jadi supaya hati menjadi memilih yang benar. Nah begitu. Ya tapi 5 ini sudah ada. Makanya kadang ada orang kafir omongannya juga tepat, seterusnya karena 5 ini sudah ada. Yang anehnya orang muslim bodoh, tidak tahu, ngawur, ini semuanya jadi sudah beriman tapi imannya tidak didukung dengan iman hidayah. Dan itu banyak banget. Ini pakai orang. Nah, gitu. Oke kan? Jadi 5 ini sudah ada di kita semua, yang kita bisa merasakan, kita bisa melihat. Yang namanya pengajian itu baik apa enggak? Kenapa enggak ikut? Ya kan begitu kan? Itu kan hidayah. Nah, jadi ini bunyi belum. Oke. Nah. Oke, udah, masih ada lagi cukup. Nah, ayo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya mau bertanya, setiap keimanan seseorang ataupun perubahan ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, ada hal di mana kita suka diberikan suatu rahmat ujian. Tapi di saat itu juga kadang ada perubahan-perubahan di mana kita harus menerima apa yang dinamakan takdir buat diri kita, Pak Ustaz. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita menerima ujian, disitulah harus ada takdir yang harus kita terima. Yang itu membuat kita menjadi seperti menyalahkan ataupun menzalimi diri kita sendiri ataupun terhadap oleh Sang Pencipta. Dan menyikapi di mana kita ketika ingin berubah, lingkungan kita yang kadang tidak mendukung kita gitu, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Bunda, setiap irodah, setiap keinginan harus siap diuji. Itu kaidahnya. Surat Al-Ankabut ayat 1. Aku mau jadi orang baik. Sebelum jadi orang baik pasti akan diuji dulu. Nah, makanya pada jangan niat jadi orang baik supaya tidak diuji. Ya. Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu ayatnya. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 1. Apakah manusia mengira ketika dia mengatakan aku beriman kemudian dibiarkan oleh Allah tanpa ujian? Maka ketika kita ingin memperbaiki diri, ingin mengembangkan diri, ingin membangun, ingin bergerak melakukan sesuatu, pasti didekatkan dulu yang namanya ujian. Ujian tahap pertama adalah untuk jadi apakah dia serius dalamnya dan karena Allah. Itu pasti. Dan itu kaidah. Ya. Makanya kita harus bersahabat dengan ujian. Dan kita juga harus
tahu bahwa tabiatul amal, jadi karakteristik amal itu harus melekat dengan ujian dan cobaan. Ya. Ya, kalau itu tidak dibayangkan dulu maka kita akan menjadi kaget dan menjadi bingung. Padahal nanti termasuk, mohon maaf, sifat jadi pengecut itu adalah bila seseorang melakukan sesuatu yang baik, tahu-tahu ada hambatan, terus gara-gara gue ngaji jadi begini deh, gitu. Itu ada di surat Al-Ankabut juga. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Tadi ayat 1, ini mungkin ayat yang ke-7 atau yang ke-8. Jadi di antara manusia, jadi ketika mengatakan saya mau berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu mendapatkan ujian, lalu mengatakan gara-gara saya mau berbuat baik jadi malah banyak ujian. Udah enggak usah. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu. Oke kan? Jadi udah, ini poin pertama. Yang kedua, jadi bainal ikhtiyar, jadi antara upaya kita yang karena Allah dan antara hadzun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah jadi mengelola hadzun nafs ini. Hadzun nafs itu merasa berjasa, merasa berikhtiar, merasa berbudi, ya, merasa berbuat. Ini yang dikelola oleh pengajian tazkiyatun nafs. Karena segala sesuatu itu terjadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya ketika kita mengambil sedikit, alhamdulillah dengan sebab upaya saya, maka alhamdulillah bisa berjalan. Meskipun bahasanya kayaknya bagus, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan berkat upaya saya. Ini jiwa atau nafsu mengambil bagian. Padahal sebetulnya dalam konteks tazkiyatun nafs, nafsu sama sekali tidak boleh mengambil bagian. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya bisa dilarikan kepada milik Allah, maka sebetulnya enak sama tidak enak itu sama. Umumnya orang kalau enak dia senyum-senyum, benar tidak? Karena sesuai dengan keinginannya. Kalau tidak enak dia merasa sedih. Padahal jadi dua hal yang namanya enak tidak enak, baik dan buruk, itu di sisi Allah adalah sama dalam konteksnya untuk menguji hamba. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Ayat. Oke, Bunda pegang tuh. Maka tidak semua orang yang mempunyai teori banyak itu bisa mengelola jiwa, tidak bisa. Mau profesor mau apa, kalau dia tidak ngaji khusus untuk belajar mengelola jiwa, maka dia tidak bisa. Karena itu bukan urusan profesor, bukan urusan doktor. Ya begitu. Itu bukan itu urusannya. Urusannya adalah jadi orang selalu ngucel-ngucel hatinya, megang hatinya, ya nafsi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau orang berdasarkan positioning kehidupan, itu orangnya pelit dan orangnya perhitungan. Pasti. Wah, udah ngundang profesor jadi ribet, yang undang juga ribet. Nanti dikasih amplop berapa, semuanya jadi ribet. Semuanya posisi dunia ini kotor dan menjijikkan kalau kaitannya dengan jiwa. Nah, begitu. Nyambung nggak ini poin-poin ini? Ya, maka tadi surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku uji kamu dengan keburukan. Keburukan itu sesuatu yang kita tidak suka. Diuji jomblo, diuji laki mati, diuji bini mati, diuji. Ini semuanya adalah ujian. Sama posisinya dengan diuji, alhamdulillah saya dapat rezeki 1 triliun. Sama aja. Nah, tapi pilihan orang lebih cenderung kemana? Padahal di sisi Allah semuanya sama persis, tidak ada masalah. Jadi poin ini sudah nyampe enggak Bu Nani?
Nah, di mana letak takdir? Takdir itu jauh lebih dulu sebelum ini ada. Klik di Google, 50.000 tahun Allah sudah mencatat maqadirul makhluqat. Sebelum menciptakan alam semesta ini, takdir sudah lebih dulu ada. Kenapa gelisah menjadi dengan takdir? Dan takdir cuma ini pelajaran tauhid. Dan orang yang mengajar tauhid belum tentu percaya dengan takdir. Karena takdir itu yang paling inti nanti ridho. Ridho jadi orang melarat, ridho jadi orang cacat, ridho jadi orang alim, ridho jadi orang ganteng, ridho jadi orang cantik. Ridho itu bahasanya izin. Dan makom ridho itu pun makom yang tinggi sebelum makanya. Jadi kalau bicara tobat, mujahadah, jadi kemudian muraqabah, ikhlas, tawakal, kemudian ridho, kemudian ma'rifat. Orang ridho itu menikmati sakit kayak menikmati soto ayam. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang menikmati barang enak yang didambakan itu wajar. Tapi menikmati rasa sakit dan penuh bersyukur kepada Allah kayak menikmati sesuatu yang enak banget. Nyampe nggak kira-kira? Ya teori bisa lah begini. Maka ada 4 secara ilmu pembahasan. Ini ilmunya yang pada mahasiswa itu. Nanti takdir, mengetahui qada dan qadar adalah harus mengetahui bahwa semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadi menentukan semuanya. Kemudian yang keempat harus qada, ridho. Ridho ini yang paling inti, bukan masalah teori. Aduh, kenapa gue sudah berusaha tapi kenapa tetap aja begini? Nah, itu namanya nggak ridho. Ya, tapi ngomonglah begini. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Saya berusaha, menurut aku sudah 100%. Dan aku senang banget bisa melakukan 100%. Selebihnya hanya milik-Mu ya Allah. Nikmatilah hidup ini tanpa ada tuntutan kepada Allah sama sekali. Bisa nggak begitu? Nah, itulah tazkiyatun nafs yang sebenarnya. Begitu. Sampai contohnya cuman itu yang suka saya ceritakan, yang namanya si Abid itu. Ada orang bodoh indah sekali, catatannya masuk neraka. Coba sekarang Bunda, saya kan jadi orang baik dari dulu, sama laki baik, sama anak baik, sama ini baik. Masa catatan gue masuk neraka? Ya kan begitu kan? Pasti kan ada pembelaan. Ya, tapi ternyata orang itu ketika dikasih tahu, tapi lo tercatat masuk neraka. Alhamdulillah nggak ada masalah. Emang lo gimana sih, waras gak sih? Kamu itu catatannya masuk neraka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lu gila kali ya. Jadi masuk neraka, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditanya, "Emang kenapa lo begitu?" "Emang lo siapa? Ini kan milik Allah, mau dibuat apa aja kan terserah Allah. Allah aja ridho meletakkan aku hambanya ke neraka. Kenapa aku nggak ridho dengan apa yang diridhoi oleh Allah?" Kita harus ridho apa yang dipilihkan oleh Allah kepada kita. Itulah puncak dari beriman kepada qada dan qadar. Sama sekali tidak mengeluh, sama sekali tidak berontak. Ya, kita hanya menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba. Saya kira kayaknya jelas banget deh secara ngomong, tapi ya saya sendiri juga belum tentu bisa juga. Nah, makanya saya selalu bilang tadi yang guru tauhid di sini ini, saya tidak yakin kalau dia menjelaskan tauhid memang benar, tapi belum tentu dia orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian ada bagaimana menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tadi Bunda itu kira-kira mudah-mudahan. Jadi dengan qada dan qadar tadi sebetulnya hidup ini menjadi ringan. Ya, karena tapi kalau enggak sakit di sini juga sakit.
Karena kan sudah berikhtiar, sudah berupaya, sudah berbuat baik, sudah jadi ini, tapi ternyata kok begitu. Nah, ketika kita menghitung milik kita, jerih payah kita, akhirnya kita sakit. Lupakan, plong, tidak ada. Gitu. Oke. Ya. Masalah ridho tadi kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz sehat dan keluarga dan ibu semua di sini juga sehat. Masalah ridho tadi ya Ustaz, kalau kita berdoa minta sesuatu sama Allah, itu termasuk kita menuntut Allah nggak? Kan kita tadi harus ridho dengan apapun yang terjadi dengan diri kita. Terus kita minta sesuatu sama Allah, sedangkan Allah menakdirkan kita seperti ini, itu termasuk kita ridho nggak sama Allah? Iya, di dalam wilayah yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak, maknanya tidak, bukan tidak baik. Bukankah Allah menyuruh kita untuk berdoa? Ud'uuni astajib lakum. Jaluk kamu kepada Tuhan gue kasih, kan begitu? Maka kalau dalam konteks itu melaksanakan perintah Allah, maka itu tidak menuntut, ya. Ya, termasuk jadi kita beribadah. Beribadah itu kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berat itu adalah hanya mengikhlaskan ibadah untuk Allah dan tubuh kita tidak mengambil bagian, itu yang agak berat. Misalnya ngomong siapa dulu dong, itu cuma tubuh mengambil bagian dan ini orang hebat, ya kan begitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi kalau guyon ya nggak apa-apa lah kadang-kadang ya, tapi itu nggak bagus dalam konteks tazkiyatun nafsu, tidak bagus sebetulnya. Karena memang tidak ada kecuali Allah, yang ada adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada milik Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita totalitas ke Allah, maka Allah memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, rambu-rambu kita adalah rambu-rambu syariat. Kita berbuat, kita berdoa, selagi itu di rambu-rambu itu, maka tidak ada masalah. Nah, jadi yang berat ya memang mengikhlaskan, kita tidak mengambil bagian, karena jadi kita itu sudah dikasih lebih dulu oleh Allah. Jadi apa? Ya, Allah alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bumi dan langit itu kan diciptakan untuk kita kalau menurut Quran 24. Ngambilin daun singkongnya siapa aja itu. Itu kan mengambil ini. Jadi ini sudah untuk kita, apa aja untuk kita udah dikasih lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesehatan, dikasih hidup, dikasih pasangan. Itu aja boleh ganti kalau memang secara syar'i boleh. Kesel banget sama pasangan gue ya Allah. Nah, misalnya itu, jadi kita udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kan masih mau menuntut apa lagi gitu loh maksudnya. Nah, jadi tinggal dikasih kesehatan, ya. Alhamdulillah, kasih sembuh yang namanya sakitnya berat, ya kan, itu luar biasa. Isinya cuma bersyukur, meningkatkan kedekatan diri kepada Allah. Oke, ya Bu, ya, sudah cukup ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.